Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini Syawal, 3 Syawal. Saya mau mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyama wa siyamakum ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Langsung aja guys. Kali ini saya mau memberikan tips memilih mesin cuci untuk di rumah, ya kan? Seperti yang kita ketahui, ada 3 buah jenis mesin cuci, yaitu mesin cuci 2 tabung. Ini mesin cuci 2 tabung, guys. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada 2 tabung. Yang satu buat mencuci, yang satu buat membilas dan mengeringkan, ya. Jadi mencuci, membilas dan mengeringkan. Itu terus mesin cuci top loading atau dimasukin dari atas. Dia bisa mencuci, membilas dan mengeringkan langsung di sini, ya. Terus ada lagi satu lagi mesin cuci front loading. Sama juga bisa mencuci, membersihkan, membilas, dan dia memiliki fitur yang lebih banyak. Kalau dibilang dari segi fitur, segi listrik, nah itu kita akan masuk ke situ, guys. Jadi ketika dalam membeli mesin cuci, pertimbangan yang harus kita lakukan ada 3 faktor penting dalam memilihnya. Yang satu, listrik. Nah, dalam listrik ya, jadi listrik untuk yang 2 tabung itu, tabung pencuci itu sekitar kisaran 320 watt guys ketika mencuci. Terus ketika membilas dan mengeringkan tuh sekitar 250 watt. Oke, itu. Terus kedua, top loading nih itu kisaran 60 atau 80 watt. Nah ini guys, sekitar 60 sampai 80 watt lah dia. Nah ini guys ya. Terus yang terakhir, mesin cuci top loading ini. Ini kalau normal nyucinya biasanya 450 watt sampai 2200 watt. Gitu. Kenapa? Nah, mari kita jelaskan. Jadi 3 faktor listrik nih. Kalau kalian membeli mesin cuci yang di rumah listriknya kuat ya, listriknya besar, bisa 2200, terus kebutuhan fiturnya banyak, itu cocok untuk membeli front loading. Karena dia ada fitur air panas dan air dingin ya kalau tidak salah. Dan ketika dia butuh watt yang besar, dia akan memanaskan air. Terus dia mempunyai putaran yang beragam jenisnya. Ya, jadi dia bisa putar begini, putar begitu, terus rolling begini, rolling begitu. Front loading. Kalau top loading lebih sedikit, dan dia nggak punya pemanas, nggak punya buat air panas. Itu. Terus untuk yang 2 tabung juga sama, dia nggak punya pemanas itu. Nah, jadi dari segi listrik yang paling rendah itu adalah yang top loading, gitu. Cuman dia harganya di tengah-tengah. Harganya tuh di tengah-tengah. Yang paling murah tuh harganya adalah 2 tabung ini. Yang agak sedang top loading, yang paling mahal front loading. Paling mahal itu guys. Nah, listriknya juga paling tinggi. Gitu. Kok bisa sih yang 2 tabung listriknya lebih besar daripada yang top loading? Iya guys, jadi harganya top loading memang lebih mahal daripada yang 2 tabung. Dengan fitur teknologi motor dan komponen yang menggunakan watt rendah. Jadi harganya mahal tapi pemakaian wattnya kecil. Nah kalau 2 tabung harganya murah tapi pemakaian wattnya lumayan tinggi guys. Gitu guys. Jadi harganya dia lebih murah tapi ya mesin-mesinnya, komponen dalamnya wattnya gede-gede makanya gitu. Seperti yang kita tahu, buat biaya di depan itu lebih baik hemat biaya bayar listriknya kan guys gitu, karena akan berkelanjutan, berkepanjangan, bertahun-tahun, bahkan sampai lebih dari 10 tahun kita menggunakan mesin cuci ini kan gitu. Terus itu faktor listrik, jadi udah jelas ya. Jadi kalau mau beli yang front loading, pastikan listriknya bisa sampai 2200. Kalau nyuci biasa tanpa air panas ya dia di 450-an gitu. Dan modenya lebih banyak. Nanti kita urutan. Ini dari segi listrik dulu. Oke. Dari segi air sekarang. Segi air, itu air yang 2 tabung dulu ya. Itu enak.
kalau kerannya airnya lagi kecil ya, dia pakai 2 tabung tuh bisa digabung pakai ember, disiram manual, diisi manual levelingnya. Terus yang kedua, dia ada selektor. Kalau dulu nggak ada tuh, kalau sekarang ada selektor. Dia bisa ngisi air buat mencuci atau ke tabung yang bilas, jadi bisa selektor. Kalau pas bilas kita harus pindahin tuh. Nah, ada switchnya saklarnya gitu. Nah, itu untuk air. Kalau untuk yang top loading enak dia, cuci bilas, top loading dan front loading enak, airnya cuci bilas tinggal taruh. Cuman yang top loading itu kalau sama front loading, kalau airnya kecil gitu ya, kita nggak pakai pompa listrik air, misalnya mengandalkan, mohon maaf nih bukan menjelekan ya, kayak pump kan misalnya lagi ada gangguan gitu ya, sering ada gangguan atau lagi kecil airnya, itu bermasalah di top loading dan front loading. Ya dia lama nunggunya ngisinya gitu. Ya terpaksa diakalin pakai manual, digayung-gayung lagi. Cuman kan teknologi yang kita beli nggak praktis. Yang kedua, air yang digayung itu nggak kena saringan filter, jadi ada pembersih gitu. Ada penyaring filter airnya, dia nggak kena tuh, gitu. Nah itu, jadi untuk top loading dan front loading perlu diperhatikan. Kalau keran air di rumah kita kurang bagus, kita nggak punya pompa air listrik, sebaiknya jangan beli yang top loading dan front loading, gitu guys. Terus dari fitur, kalau fitur itu yang tabung, yang 2 tabung, biasanya fiturnya cuma timer, cuci, sama level air gitu ya. Jadi 9 kilo level air segini, timernya segini nyucinya. Jadi ntar selama dia diputer segitu ya, dia puter-puter terus, bolak-balik aja tuh nyucinya gitu. Atau mau nyuci sebentar aja bisa. Cuman dia nggak bisa menghitung berapa kilogram. Biasanya belum ada fitur itu, dia berapa kilogram. Terus level air juga belum bisa ngitung gitu. Jadi masih manual. Harganya murah, kisaran dari 500.000 sampai 1 jutaan lah rata-rata. Nah untuk yang top loading, dari segi fitur dia enak, fiturnya lumayan banyak. Bisa nyuci baju normal, dicampur semuanya, atau bisa juga pakai prewas ya. Jadi prewas tuh kayak dicuci bilas dulu sebelum dikasih sabun gitu, kayak gitu ada. Fiturnya banyak lah, tapi nggak sebanyak front loading. Nah di front loading lebih banyak lagi, dia bisa ada anti kuman, anti bakteri, terus bahan yang lembut, bayi, popok. Contoh ya, di top loading misalnya kan ada popok yang bukan sekali pakai ya, popok yang buat bayi tuh yang bisa dipakai berulang, dicuci gitu ya, bisa dicuci popoknya. Popok yang dari top loading itu harus direbus dulu di air hangat buat matiin bakteri kumannya kan. Jadi kan habis dicuci bilas, habis dipakai si dedek kan, cuci bilas terus direbus dulu pakai air panas, direndam biar bakteri mati, atau itu nanti kan kena sabun tambah mati lagi, ada kuman ya kan. Baru dimasukin ke top loading tuh. Tapi kalau front loading nggak usah guys, dia ada fitur air panasnya buat antibakteri, buat soften melembutkan. Kadang nggak usah pakai pelembut, dia bisa untuk bahan yang memang lembut, dia otomatis bisa lembut gitu. Ada fitur itunya gitu, milih gitu. Lebih banyak fiturnya daripada yang top loading. Cuman, putaran airnya, cara mencucinya, cara mengucaknya gitu ya, kucakannya itu front loading lebih banyak itu logiknya. Ada 10 ke kanan, 10 ke kiri, 3 ke kanan, 3 ke kiri, putar atas bawah, terus ada banyak putaran-putaran. Nah itu front loading kelebihan itu. Kalau top loading ya standar lah, paling 5 jenis putaran, 6 jenis putaran gitu. Manfaatnya apa sih? Ya pakaian bisa lebih bersih, terus nyucinya juga sesuai dengan jenis bahan kainnya ya kan gitu. Nah itu dari segi fitur ya guys, jadi dari segi fitur. Nah kalau dari segi harga ya tadi yang saya udah ceritakan, kisaran 2 tabung tuh paling murah. Kenapa paling murah? Karena teknologi motor-motornya, listriknya tuh pakai wattnya gede gitu, jadi bayar listriknya tinggi. Kalau top loading harganya di tengah-tengah, sekitar 2 jutaan lah, 2 jutaan, 3 jutaan ya. Kalau
kemarin sih kalau saya lihat-lihat yang rata-rata 8 kiloan itu udah 3 jutaan sampai 5 jutaan tergantung banyaknya fitur, tapi standarnya 3 jutaan lah ke atas. Itu yang top loading. Itu. Kok dia lebih mahal ya dari yang itu? Iya, dia pakai teknologinya lumayan tinggi, wattnya rendah. Gitu, tapi fiturnya terbatas. Gitu. Nah, terus kalau yang front loading itu paling mahal. Biasanya front loading tuh startnya dari 7 juta, 8 juta ya kan. Sampai belasan juta. Dia biasanya dipakai di laundry, dipakai itu. Terus apa? Komponennya ya lebih bagus. Dia komponennya paling bagus ya. Jadi daripada top loading dan 2 tabung, dia komponen paling bagus. Gitu. Tahan lama, bagus, dan istilahnya pemakaiannya bisa tinggi lah. Misalnya kalau buat cuci laundry gitu, itu bisa dipakai tuh buat hotel ya kan. Terus buat usaha-usaha segala macam lah yang pakai laundry itu cocok front loading. Oke guys, itu aja tips singkatnya. Jadi sekali lagi 1 sampai 4 dari ini ada 4 faktor, sekalian saya koreksi. 4 faktor penting dalam memilih mesin cuci ya: listrik, air. Ini wajib ya, listriknya dicek dulu. Kedua, airnya tadi. Jangan-jangan listriknya kita nggak cukup. Nah, kalau nggak cukup, beli aja yang ini. Tapi airnya ada masalah ya, berarti mau nggak mau pakai yang ini. Jadi kalau listrik dan air kita nggak oke, pakai aja yang 2 tabung. Kalau air oke, listrik nggak oke, pakai aja yang ini. Air oke, listrik nggak oke, pakai ini. Tapi kalau oke semuanya sampai ke harga, ya pakai yang ini. Ini bagus, lebih tahan lama. Ya siapa tahu bisa buka usaha juga. Selain kita beli mesin cuci biasa, ya kita bisa usaha laundry. Terima laundry, nggak terima setrika gitu kan. ya siapa tahu gitu kan. Lagi masa pandemi corona ini, kita bisa manfaatin apa yang udah kita beli. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada komen, kritikan, masukan, silakan ditulis dalam komentar ya guys. Mohon maaf kalau memang vlog ini atau video ini bermanfaat, tolong bantu sebar, bantu like, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap terus, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengembalikan situasi menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Dan semoga semua sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.